Hendaknya langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, karena Tuhan datang mengasihani umat yang tertindas. Selamat pagi, berkah dalam. Mari kita mempersiapkan diri kita agar kita pantas merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita bawa doa-doa kita kepada Tuhan, terlebih sanak saudara kita yang sungguh membutuhkan doa-doa kita pagi hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta dan penyelamat kami bersyukur karena sabdamu menjadi manusia dan lahir dari rahim perawan Maria. Semoga Yesus Kristus Putra Tunggalmu sudi mengikut sertakan kami dalam hidup ilahinya. Sebab ialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Kejadian. Ketika mendekati ajalnya, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berhimpunlah kamu dan dengarlah. Ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekuk tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda, engkau ini seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Engkau meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai datanglah Dia yang berhak atasnya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh Tuhan yang maha bijaksana, semua Kau atur dengan lembut dan perkasa. Datanglah dan bimbinglah langkah kami. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron.
Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi berkah dalam. Pagi hari ini kita mendengarkan bacaan Injil yang mengisahkan tentang silsilah Yesus Kristus mulai dari Daud sehingga Kristus disebut sebagai keturunan Daud. Silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub dan seterusnya. Ini kalau kita kalau misalnya kita baca begitu saja, ini sering kali kesannya itu apa wong bacaan Injil kok isine silsilah gitu. Nek silsilah kuwi aku iso gawe gitu. Bacaan Injil kok isinya silsilah. Justru dengan silsilah ini mulai dari Abraham sampai dengan Kristus ingin ditunjukkan bagaimana Yesus Kristus sungguh-sungguh menyejarah. Artinya Yesus Kristus memang sungguh-sungguh hadir di tengah kita semua. Yesus Kristus memang hadir dalam sejarah umat manusia. Lalu apa yang bisa kita petik atau kita pelajari dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan? Kehadiran Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat sudah digadang-gadang. Ya bukan digadang-gadang, tetapi sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Kehadiran Yesus Kristus telah direncanakan oleh Sang Allah sendiri. Sehingga dalam perjalanan agar rencana keselamatan ini bisa tercapai atau terlaksana melewati sekian masa yang begitu panjang. Dalam masa-masa itu, kita tadi melihat dan juga mendengarkan ada nama-nama yang tidak asing bagi kita. Dan ternyata rencana keselamatan Allah itu tidak selamanya diwarnai oleh hal-hal yang mohon maaf kalau mau dikatakan suci dan mulus. Tetapi rencana keselamatan itu juga diwarnai dengan berbagai hal yang seringkali menjadi hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru, hal-hal yang tabu, hal-hal yang juga membuat orang menjadi berdosa. Kita melihat beberapa nama, mendengarkan beberapa nama, di antaranya yang paling familiar dengan kita, ini adalah Salomo.
Siapa yang tidak kenal Salomo? Ya kan? Siapa yang tidak kenal Salomo ataupun juga Daud? Siapa yang tidak kenal Daud sebagai raja yang agung? Bahkan Yesus mendapat sebutan anak Daud. Tetapi tadi disebutkan dengan jelas. Daud, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Kita tahu bagaimana Daud merebut istri Uria dengan kisahnya yang seperti itu. Kita tahu juga masih ada banyak nama di sini yang bagi kita ini nama-nama yang kok nganu sekali ya. Nama-nama yang manusiawi sekali. Mereka melakukan dosa tetapi tetap berada dalam rancangan keselamatan Allah. Inilah saudari-saudara yang terkasih, perlunya kita mensyukuri hidup kita. Rencana keselamatan Allah, siapa yang bisa tahu? Apa yang Tuhan kehendaki bagi diri kita, siapa yang tahu? Ketika Tuhan menghendaki kita untuk menjadi sesuatu yang baik, maka kita akan tetap menjadi sesuatu yang baik, meskipun di dalam sejarah ada hal-hal yang membuat dalam arti tertentu kotor diri kita. Ada hal-hal yang membuat kita semua menjadi orang-orang yang bersalah, orang-orang yang mungkin menjadi orang-orang yang tadi itu memiliki pandangan-pandangan tersendiri atau pandangan-pandangan yang mungkin negatif. Kita semua pernah mengalami hal itu di dalam hidup. Tetapi rencana keselamatan Allah jika sudah ditentukan sejak awal bahwa kita semua menjadi anak-anak Allah, kita semua turut serta dalam karya keselamatan Allah. Ketika kita mensyukuri hidup kita, ketika kita juga menyadari tugas perutusan kita, pasti nanti hasilnya dan buahnya akan baik. Seperti yang telah dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Dalam perjalanan waktu, banyak hal yang kalau secara manusiawi dipikirkan dan dirasakan, kok iso yo? Kok berasal dari orang yang keliru, berasal dari orang yang teledor, berasal dari orang yang penuh dosa, tetapi akhirnya melahirkan Sang Penyelamat. Ini saja Yesus Kristus, apalagi kita. Maka mari kita mensyukuri hidup kita. Kita sadari rencana karya keselamatan Allah dalam diri kita melalui tugas perutusan kita. Kita lakukan dengan sebaik mungkin agar kita sungguh-sungguh bisa menghadirkan Allah di dalam hidup. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.